produk-produk keseharian kita bisa kita produksi, ya, bisa kita produksi. Nah, di Alga Center ini ada 4 pondasinya, Bapak Ibu. Pondasi pertama researcher, pondasi kedua industri, pondasi ketiga pemerintah, pondasi keempat Algapreneur. Kita bahas satu persatu. Di perusahaan ini kita membentuk tim riset yang diberi nama Alga Research Center. Dan tim ini beranggotakan para ahli di bidang bioteknologi. Nah, Bapak Ibu perlu saya jelaskan juga, produk bioteknologi ini bukan produk sembarangan. Jadi produk ini diciptakan dari hasil riset. Kalau kita berbicara satu produk saja, contohnya neoalga. Produk neoalga spirulina ini dasar risetnya banyak. Bahkan orang-orang di luaran sana, orang luar negeri, itu sudah melakukan riset tentang spirulina sudah ratusan tahun yang lalu, ya, sudah ratusan tahun yang lalu. Ini karena ini punya manfaat yang luar biasa. Nah, di Indonesia ternyata bisa dikembangkan produk ini. Jadi produk bioteknologi ini produk hasil riset, bukan hanya produk sembarang produk. Gitu. Nah, adapun tim riset itu melakukan riset-riset dari riset produknya, ya, dari riset budidayanya, dari riset teknologinya, juga riset tentang pemasarannya. Semuanya diriset sehingga ini akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk menunjang kehidupan manusia. Dan alhamdulillah para perisetnya ini orang-orang Indonesia, asli anak Indonesia, Pak Bu. Ya, tidak ada darah dari Belanda, ya, walaupun Mas Yusron itu belajarnya di Belanda, tapi kelahiran asli Yogyakarta, Indonesia. Gitu. Kita harus bangga hidup di negara Indonesia ini, kita harus bangga karena negara Indonesia ini gemah ripah loh jinawi. Ya, gemah ripah loh jinawi kita tidak kekurangan. Bapak Ibu mau makan sayur apapun ada, ya. Sayur bayam ada, sayur apalagi sawi ada, wortel ada, tomat ada, ya. Buah-buahan juga ada, gitu. Nah, setelah teman-teman yang tergabung menjadi tim riset Alga Research Center, kita menyiapkan industri. Kalau kita berbicara tentang riset, Pak Bu, banyak Indonesia ini melahirkan profesor-profesor, doktor, profesor banyak sekali. Mereka melakukan riset. Beliau-beliau ini melakukan riset. Tapi ternyata hasil risetnya tidak bisa dipublikasikan secara umum menjadi produk. Ternyata hasil risetnya hanya dipublikasikan dalam bentuk tulisan. Yang tulisannya ditaruh di website bisa, kemudian kebanyakan zaman dulu hanya ditaruh di perpustakaan, ya, sebagai referensi saja. Nah, yang kita harapkan adalah hasil riset itu bisa diproduksi sehingga berbentuk produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, maka dari itu kita menyiapkan industrinya. Kita sudah menyiapkan tim risetnya, kita siapkan industrinya. Ya, kita ada pabrik yang punya perizinan BPOM dari BPOM TR, BPOM NA, BPOM MD, nanti kedepannya BPOM SD. Kita siapkan pabrik-pabrik yang bisa mengakomodir kita bikin produknya. Kalau hanya sebatas hasil riset saja tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau sudah hasil riset kita ciptakan dalam bentuk produk, ya, kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Termasuk pupuk nanti, ya, pupuk pembenah tanah itu kita izinkan ke Deptan, ya. Jadi Bapak Ibu yang menunggu pupuk, ya sabar, memang berproses semuanya. Untuk proses itu tidak, ya, bukan hanya setahun 2 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun. Karena kita melakukan denplot, kita melakukan uji coba, kita melakukan perbaikan formula dan lain-lain, ya. Itu dilakukan oleh tim riset. Kita terus dengung-dengungkan itu sehingga kedepannya kita sudah punya produk-produk yang memang bisa diminati oleh masyarakat. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir, industri atau pabrik yang kita punya ini semuanya tersertifikasi izin edar BPOM. Ya, kalau kita bicara BPOM kan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah, ini produknya ada obat itu ya kaitannya sama suplemen, nutrisi, kemudian kosmetik, makanan, minuman, ya kita siapkan.
Kalau pupuk perizinannya ke Deptan ya, Departemen Pertanian. Itu dari Kementerian Pertanian nanti kita bisa punya izin untuk pupuknya. Jadi bersabar. Nah, industrinya kita sudah siapkan. Kalau Bapak Ibu suatu saat ingin berkunjung ke sini, kita nanti fasilitasi. Misalkan Mas Haris Munandar dari Aceh, Pak, saya ingin ke Sukoharjo melihat lahan budidaya mikroalganya, bisa. Ya, pengen melihat pabriknya, kita bisa. Ya, nanti bersabar, kita akan coba buat sistemnya di aplikasi. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai pencapaian-pencapaian tertentu, kita berikan privilege hadiah untuk bisa berkunjung ke Sukoharjo. Kita sama-sama melihat budidayanya seperti apa, teknologinya bagaimana, dijelaskan langsung oleh para ahlinya, kemudian kita juga bisa berkunjung ke pabriknya, ya, kita bisa lihat-lihat juga area wisata yang sedang kita bangun. Nah, itu nanti akan kita fungsikan memfasilitasi Bapak Ibu ke sini ya. Ini yang kedua, industri. Yang ketiga, pemerintah. Di sini ada peran pemerintah Bapak Ibu. Peran pemerintah di sini sebagai fasilitator kita ini diinkubasi oleh BPPT. Jadi pada tahun 2016 sampai 2019 kita menjadi anak asuhnya BPPT di Puspitek Tangerang ya, di Puspitek Tangerang. Kita diinkubasi di sana, bahkan saya pernah presentasi di sana, ya sempat ngantor di sana juga di tahun 2019 kemarin, ya 2019 awal, gitu. Sampai pada akhirnya pandemi, akhirnya saya balik ke Sukoharjo, gitu. Sekarang menetap di Sukoharjo. Nah, yang keempat, kita pondasinya kita ada Algapreneur. Algapreneur karena Alga Center ini mengusung ekonomi kerakyatan, kita ini membentuk pasukan-pasukan, Pak Bu. Bapak Ibu yang tergabung di Biotekno ini menjadi pasukannya Biotekno. Namanya pasukan harus banyak. Sekarang ini ada 16 ribuan pasukan Biotekno, ya 16 ribu. Jadi kita menggunakan aplikasi Biotekno itu baru 2 tahun, Pak Bu. Baru 2 tahun, 16 ribu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengenalkan Biotekno ini sebagai bentuk konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan karena kita membuat 2 konsep, yaitu konsep berbagi sehat, berbagi rezeki. Berbagi sehatnya dengan produk-produk yang luar biasa, hasil penelitian yang terbaik di dunia. Yang kedua, berbagi rezekinya dengan cara Bapak Ibu memberikan link afiliasi kepada siapapun, sehingga mereka-mereka mau bergabung di Biotekno mendapatkan peluang usaha gratis tanpa modal. Ya, gratis tanpa modal, tapi untungnya banyak. Gitu. Nah, Pak Bu, ketika Bapak Ibu berada di suatu perusahaan, sudah tahu profilnya, Bapak Ibu juga harus tahu legalitasnya, Pak. Legalitas di perusahaan kita, Alga Bioteknologi Internasional, ini sudah lengkap. Berbicara surat izin usaha kita sudah ada. Surat izin lingkungan, surat izin lokasi, ya. Nomor induk berusaha ini kaitannya sama unit bisnis yang kita jalankan. Ya, contohnya kita penjualan langsung, ya ada namanya SIUP-L, surat izin usaha penjualan langsung, ya. Kemudian nomor induk untuk perdagangan eceran obat tradisional, makanan dan minuman serbuk dan lain-lain, kosmetik juga ada, ya, juga ada. Itu kita siapkan nomor induknya semua. Jadi semua legalitasnya sudah kita lengkapi, ya. Selain legalitas perusahaan, Bapak Ibu juga kita siapkan legalitas produk. Sebelum produk-produk ini, sebelum perusahaan ini mengeluarkan produk diedarkan ke masyarakat, yang kita harus pastikan di internalnya kita dulu adalah izinnya perusahaan sudah terbit, kemudian izinnya produk juga sudah terbit, legalitasnya sudah ada. Ya, yang mengeluarkan namanya surat keputusan untuk izin edar itu adalah BPOM. Tertinggi di Indonesia ini adalah BPOM, Pak Bu. Ya, kalau Bapak Ibu memasarkan produk tidak ada BPOM-nya, hati-hati. Itu nanti terkena pidana, bisa sampai pidana. Saya itu sempat dipanggil oleh Polda Jateng, ya, tahun 2018 atau 2019 saya lupa, atau bahkan 2020, ya, saya lupa. Nah, itu saya dipanggil kaitannya sama orang-orang yang memalsukan produk-produknya, produk-produk yang kita produksi, dipalsukan, ya. Mereka izin BPOM-nya ngasal, gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang sekarang ini, ya,
kucing-kucingan apa ya? Umpet-umpetan. Kalau ada sidak, perusahaannya disidak, ternyata yang dikeluarkan produk yang sudah ada izin BPOM-nya. Padahal ada beberapa produk yang dipasarkan di perusahaan itu tidak ada BPOM-nya. Bahkan ada izin BPOM-nya ditulis dengan nomor handphone. Mana ada, ya. Tapi kalau di kita sudah siapkan SK, surat keputusan dari BPOM, ya. Surat keputusan dari BPOM. Ini ada Neo Alga, Algamik, Blue Alga, Aksasani, facial wash, facial soap, toner, micellar water, body wash, semua izinnya berbeda, Pak Bu. Tidak bisa satu izin itu digunakan misalkan Neo Alga, kemudian digunakan untuk toner, digunakan untuk day cream, night cream, nggak bisa. Satu izin itu untuk satu sediaan, ya. Satu sediaan misalkan brandnya Neo Alga. Ya udah untuk Neo Alga saja. Walaupun variannya bisa beberapa, misalkan Neo Alga isi 60, Neo Alga isi 30, Neo Alga isi 100, itu bisa 100 kapsul. Tapi brandnya Neo Alga ya hanya satu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ketahui juga. Ketika Bapak Ibu berada di perusahaan manapun, ya Bapak Ibu harus pahami ini perusahaan ini sudah ada izin perusahaannya belum, sudah ada legalitas produknya atau belum. Nah, ini Bapak Ibu cek. Karena untuk ngecek BPOM ini gampang. Sekarang ini Bapak Ibu bisa cek dari handphone. Ya, ketika Bapak Ibu ini bisa cek dari handphone, Bapak Ibu bisa masukkan nomornya atau nama produknya. Ya, bisa dimasukkan itu. Jadi Bapak Ibu secara online bisa langsung cek ke BPOM. Ya. Kemudian selain kita punya legalitas produk dari BPOM, kita juga siapkan legalitas dari HAKI, hak kekayaan intelektual. Ini kita patenkan, Pak Bu. Kita patenkan. Jadi tidak sembarangan kita memberikan fasilitas kepada siapapun yang bergabung di bioteknologi, ini tidak sembarangan. Kenapa? Ini semua butuh biaya, Pak Bu. Butuh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan kita berikan kepada Bapak Ibu sebagai fasilitas, ini gratis. Bapak Ibu mau presentasi dimanapun, minta materi ini kita kasih. Ya, kita berikan secara gratis, Bapak Ibu bisa mengenalkan bisnisnya biotekno. Ya, dengan cara gratis tanpa modal, Pak Bu. Ini kan luar biasa. Terus Bapak Ibu juga ada pembinaan. Selain kita kita siapkan semua legalitas, Bapak Ibu disiapkan pembinaan. Salah satu bentuk pembinaannya melalui Zoom. Hampir setiap hari Zoom-nya. Bapak Ibu masuk Zoom, mendapatkan banyak informasi. Bapak Ibu juga tidak dikenakan biaya sepeser pun. Masuk biotekno tidak dikenakan biaya, ikut Zoom-nya tidak dikenakan biaya. Saya itu sering banget dapat, ya hampir tiap hari dapat informasi, ikuti Zoom. Ternyata berbayar, ya. Ternyata berbayar. Ataupun ketika saya ngeklik daftar ikut Zoom, ternyata itu baru di prospek mau dikenalkan perusahaannya, ya. Baru mau dikenalkan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah download aplikasi Biotekno, kita bina, ya. Kita bina. Tinggal Bapak Ibu mau dibina atau tidak, mau diarahkan, mau ngikutin arahan perusahaan atau tidak. Ini yang kita siapkan, pembinaannya pun ada Zoom, ada Telegram, ada YouTube, ada WA, ya, dan lain-lain. Ini legalitasnya kita sudah lengkap, ya. Nah, produk-produknya dipasarkan melalui aplikasi Biotekno, Pak Bu. Jadi produk-produk yang kita produksi itu kita pasarkan melalui aplikasi Biotekno. Kenapa harus aplikasi? Karena kita ini berada di zaman era digital, Pak Bu. Zaman kita ini sudah zaman era digital. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ini harus menggunakan handphone, ya, untuk tanya kabar orang di luar pulau, saudara kita di luar negeri, saudara kita di luar wilayah kita. Kita sekarang ini tinggal pakai handphone. Di telepon ada videonya, wah bisa ngelihat wajahnya. Ya, saya sama ibu saya telepon. Ya tinggal telepon, mau video call juga bisa. Sudah senang ngelihat wajah anaknya, ya. Gitu. Saya telepon ke anak saya, ke istri saya juga melalui video call. Sekarang ini enak teknologinya. Nah, dalam berbisnis pun kita juga siapkan aplikasi di mana ini hanya tinggal download. Bapak Ibu mengarahkan orang lain berbisnis di biotekno juga enak. Kamu download saja aplikasinya menggunakan link referral saya. Sudah selesai. Dan kita tidak punya beban, Pak Bu. Tidak punya beban, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu ragu. Karena yang kita ajak ini dengan cara
dengan cara gratis. Ini loh ada usaha biotekno, usaha tanpa modal, daftarnya gratis, ya, daftarnya gratis tanpa modal, dibina sampai sukses. Ya, tinggal Bapak Ibu mau dibina sampai sukses atau tidak. Ya, kalau Bapak Ibu tidak mau dibina sampai sukses atau punya pilihan yang lain, ya silahkan. Kita ini hanya mengenalkan, memberikan informasi, syukur-syukur Bapak Ibu kenal, kemudian bisa menerima biotekno, kemudian menyukai biotekno, mempercayai biotekno, Bapak Ibu mengajak orang lain, gitu. Nah, itu aplikasinya, nama aplikasinya adalah biotekno. Nah, biotekno itu strategi bisnis, Pak Bu, strategi bisnisnya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu ke medan perang, Bapak Ibu harus mempunyai senjata, ya. Kalau Bapak Ibu perang tidak pakai senjata, ya pasrah nyawa, ibaratnya kan gitu. Nah, kita ini berada di dunia pemasaran, sekarang ini banyak produk dijual melalui online, bahkan makanan minuman itu loh, ya. Telur dadar itu loh dijual melalui online. Terus sempol tahu nggak ya Bapak Ibu? Sempol atau cilok-cilok itu dijual melalui online. Dan itu laku. Pakaian-pakaian dijual melalui online, sepatu dijual online, tas dijual online. Banyak sekarang ini platform digital melalui online. Ya, dan ketika Bapak Ibu jualan di tempat mereka, ya Bapak Ibu bisa laku, ya bisa laku. Tapi kalau Bapak Ibu jualannya melalui aplikasi biotekno, keuntungannya lebih banyak. Kalau misalkan Bapak Ibu buka namanya toko di salah satu marketplace, sebut saja Shopee. Ketika Bapak Ibu jualan makanan di Shopee, Bapak Ibu kan hanya menjual, ya. Dari Shopee-nya Bapak Ibu dapat cashback nggak kira-kira? Yang menjual dengan harga yang Bapak Ibu sudah tentukan. Tapi kalau di aplikasi biotekno untungnya ada banyak banget. Nanti akan saya jelaskan. Nah,